Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bertemu lagi dengan saya Syafil Hidayah dari Pendidikan IPA Universitas Jember. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Masih asingkah kamu dengan kata-kata jaringan? Nah, tentu tidak kan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama, yang membentuk suatu kesatuan sel untuk memberi fungsi tertentu. Sel-sel yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan tersebut. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan yang selalu tumbuh dan belum terdiferensiasi. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan meristem yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer ini terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer berfungsi untuk melakukan pertumbuhan dan perpanjangan pada akar dan batang. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Meristem ini hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnospermi yang berfungsi untuk melakukan proses pelebaran. Terdapat pada bagian akar dan juga batang. Contohnya adalah Cambium vasculer dan Cambium gabus. Cambium vasculer merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah dan terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Aktivitas cambium menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Kita dapat menentukan umur pohon dengan melihat lingkaran tahun pada batang pohon. Lingkaran tahun terbentuk karena aktivitas cambium vasculer yang dipengaruhi oleh musim. Saat musim hujan, banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan sehingga terbentuk daerah terang pada batang. Sedangkan pada saat kemarau, tumbuhan menyerap sedikit air sehingga terbentuk daerah gelap pada batang. Jaringan dewasa atau juga disebut dengan jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini sudah terdiferensiasi. Maksudnya terdiferensiasi adalah sudah terbentuk fungsi yang berbeda-beda dan struktur yang berbeda-beda. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu jaringan pelindung, yang kedua jaringan dasar, yang ketiga jaringan penyokong, dan yang terakhir jaringan pengangkut. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Karena fungsinya untuk melindungi, maka susunannya rapat-rapat. Contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis.
Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Ini adalah penampang melintang daun yang sudah diiris, di mana bagian atas dan bawahnya dilapisi oleh jaringan epidermis. Begitu pula dengan akar dan batang yang bagian luarnya juga dilapisi oleh jaringan epidermis. Beberapa jaringan epidermis ini mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan, yaitu stomata, sisik, dan trikoma atau rambut-rambut daun. Jaringan dasar atau jaringan pengisi ini hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain. Misalnya pada buah dan umbi, parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan. Sedangkan pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Jaringan penyokong yaitu jaringan yang berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong ini terbagi menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan, namun tidak merata. Sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen dan berfungsi untuk menyokong tumbuhan yang sudah tua. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim ini terbagi menjadi dua, yaitu serat dan sklereid. Serat sklerenkim contohnya pada serabut kelapa, sedangkan sklereid contohnya pada batok kelapa atau sel-sel batu yang terdapat pada buah pir. Jadi, ketika kalian makan buah pir kemudian ada kreset, nah itulah yang dinamakan sel batu. Jaringan pengangkut terdiri atas dua jenis, yaitu ada xilem dan phloem. Xilem sendiri berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju ke daun. Sedangkan phloem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi pada jaringan akar. Pada bagian ujung akar terdapat meristem apikal dan tudung akar. Meristem apikal inilah yang sel-selnya terus membelah sehingga akar mengalami pemanjangan. Sedangkan tudung akar berfungsi untuk melindungi meristem apikal itu sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan. Pada bagian dalam akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Sel epidermis memiliki dinding yang tipis agar air dan mineral mudah masuk ke dalam untuk diteruskan ke korteks. Selain itu, pada bagian tertentu, dinding epidermis ini juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Jaringan yang lebih dalam lagi yaitu korteks yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Kemudian ada endodermis dengan tebal hanya satu lapis yang berfungsi untuk pembatas antara korteks dengan silinder pusat. Silinder pusat sendiri tersusun atas jaringan pendukung seperti persikel yang berfungsi untuk membentuk cabang akar dan berkas pengangkut seperti xilem dan phloem. Nah,
Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju ke batang hingga daun, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Struktur dan fungsi jaringan pada batang. Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis untuk menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Tetapi pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, sel epidermis akan rusak dan diganti oleh periderm atau jaringan gabus. Kemudian, pada bagian lebih dalamnya juga terdapat korteks yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Dan terdapat berkas pengangkut yang merupakan kelanjutan dari akar. Pada berkas pengangkut dikotil tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada berkas monokotil berkas pengangkut tersebar. Antara xilem dan floem pada berkas pengangkut dikotil terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Struktur dan fungsi jaringan pada daun. Bagian-bagian dalam daun yang terluar yaitu epidermis. Epidermis ini terdapat pada permukaan atas dan bawah daun. Epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan di dalam daun dari berbagai macam bahaya dari luar. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut dengan kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut. Stomata dapat membuka dan menutup sesuai kondisi lingkungan. Stomata pada tumbuhan umumnya akan membuka pada saat siang hari sebagai jalan masuknya karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Namun, pada tumbuhan yang hidup di daerah kering seperti kaktus, stomata akan menutup pada siang hari untuk mengurangi proses penguapan dan akan membuka pada saat malam hari. Struktur organ dan jaringan-jaringan tumbuhan yang telah kita bahas banyak menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi yang memiliki banyak manfaat bagi kita. Antara lain yang pertama panel surya. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Alat ini terinspirasi dari proses fotosintesis. Daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron kompleks klorofil akan bergerak melalui suatu saluran dan menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH yang selanjutnya digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Nah, ketika cahaya menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Selanjutnya adalah sensor cahaya. Tahukah kalian lampu penerang jalan yang mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut dengan fotoreseptor atau light dependent resistor, disingkat dengan LDR, dan saklar pengatur on dan off. Kerja sensor cahaya ini terinspirasi dari mekanisme gerak stomata pada tumbuhan yang hidup di daerah kering. Stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan akan menutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses pembukaan dan penutupnya stomata didukung oleh aktivitas penjaga stomata. Sel penjaga ini memiliki reseptor cahaya yang disebut dengan fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Saat siang hari yang terik, fotoreseptor pada sel penjaga akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Akibatnya sel penjaga akan mengecil dan lubang stomata tertutup. Saat malam hari, air dipompa lagi masuk ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion sehingga sel penjaga menjadi lebih besar. Akibatnya stomata akan membuka. Pada sensor cahaya, hambatan
listrik dari fotoresistor akan berkurang jika terkena cahaya, sehingga listrik akan mengalir menuju saklar dan mengaktifkan saklar tersebut. Aktifnya saklar ini malah akan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerangan jalan menjadi mati. Sedangkan saat menjelang malam hari, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor, sehingga tidak ada aliran listrik yang menuju saklar. Akibatnya, saklar akan berada dalam kondisi on dan lampu penerangan jalan menyala. Yang ketiga yaitu lapisan pelindung dan pengkilap. Pernahkah kamu melihat tanaman talas? Ya, ketika kamu melihat tanaman tersebut, kamu pasti melihat bahwa tanaman tersebut sangat bersih dan tahan air. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Nah, jika kamu melihat melalui mikroskop penampang melintang dari daun tersebut, maka kamu akan melihat pada permukaan daun tersebut terdapat lapisan tebal yang disebut dengan kutikula. Kutikula tersusun atas senyawa lipid berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang disebut dengan kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak sukar air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih. Para ilmuwan juga telah mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, seperti contoh pada semen sepatu, lapisan mengilap pada mobil, atau perabotan rumah tangga dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu alat pemurnian air. Pernahkah kalian bermain di danau? Tumbuhan apakah itu? Ya, enceng gondok. Pada umumnya, perairan yang ditumbuhi enceng gondok kondisi airnya jernih. Ketika melihat akar enceng gondok, kamu akan melihat akar enceng gondok berbentuk serabut yang banyak dan rapat. Hal inilah yang mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air, sehingga air menjadi bersih. Bahkan, zat berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh enceng gondok. Apabila kamu mengamati membran sel akar secara lebih teliti dengan menggunakan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air seperti Pureit ini. Saluran ini terbentuk dari protein yang memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu pula. Salah satunya bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran atau protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring, sehingga air benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Ya, sekian dari pelajaran ini. Are you understood? Semoga bermanfaat.